وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Usman. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sri Siswa Azhar SPD. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan BIMTEK Penyusunan soal-soal tingkat satuan pendidikan kesetaraan Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM oleh Bapak dan Pak SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan peluang kita untuk bisa kita bertatap muka di aula yang berbahagia ini. Juga tidak lupa selawat dan salam kita junjungkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih yang kami muliakan penghormatan kami kepada Ibu Taurita Cahyawati Esos, Subkoordinator Fungsi Keterangan Pusat. Selanjutnya yang kami hormati para narasumber, Dr. Anda Ika Mustika MA,
Perekayasa Madya di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemendikbud Pusat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Balai BP PAUD Dikmas Provinsi Aceh, yang kami hormati Ibu Dara KTU BP PAUD Dikmas Aceh, juga tidak lupa kepada para undangan dan panitia yang kami hormati, yang paling kami seruakan kepada peserta semua yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Jadi baiklah, dalam kesempatan ini, izinkan waktu sejenak kami akan memaparkan, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan ini terlaksana adalah hasil dari kepercayaan Direktorat PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud kepada kami, ya, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan khususnya untuk Provinsi Aceh untuk yang kesekian kali. Itu sudah sebagai mitra sudah dipercayakan lebih kurang sudah 3 tahun. Perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, oleh Direktorat pada tahun ini ada sekitar kalau nggak salah 10 provinsi itu tidak dipercayakan lagi hal-hal yang kayak gini. Jadi kami mohon sekalian kepada teman-teman, tolong bekerjalah dengan baik dan dengan serius apa yang ditugaskan atau yang diberi kesempatan ini, tolonglah diselesaikan dengan baik. Ya, oleh Direktur Pak Samto itu menyampaikan itu pada kami di Jakarta kemarin, tidak diberi alasan kepada kami kenapa nggak diundang lagi. Tentu adanya beberapa hal. Ya, ini yang perlu sekali kami sampaikan kepada peserta. Ya, baik, sekaligus kami melaporkan kepada Bapak Kepala Balai dan para narasumber dan dari Direktorat. Kegiatan ini dihadiri oleh, sebelumnya disepakati oleh kami dengan Direktorat adalah 56 orang, terdiri dari 56 orang dari tutor paket A, paket B, dan paket C, ditambah 6 orang panitia. Setelah kami konfirmasi atau kami diberitahukan juga dari Direktorat, kegiatan ini yang sebelumnya dihadiri oleh narasumber dari pusat dan dari Direktorat PMPK, karena ya situasi kita sekarang ini memang lagi bukan hanya kita tapi seluruh dunia merasakan ya wabah COVID-19 ini. Jadi oleh Direktorat dan Post Manager mengambil kesimpulan mereka tidak turun ke daerah satu provinsi pun. Jadi dari Direktorat PMPK dan narasumber kami diminta untuk mengadakan secara virtual untuk mereka. Dalam hal ini, kegiatan kita harus berjalan seperti yang kita harapkan sebelumnya. Karena jadwal yang sebelumnya sudah kita sampaikan semuanya kepada Direktorat. Juga perlu kami sampaikan kepada peserta sebelum nanti ada pengarahan dari Bu Ita dari Direktorat. Kegiatan ini yang seperti ini sebelumnya kita adakan itu adalah USBN. Ya, tahun-tahun sebelumnya USBN, ujian standar nasional untuk ujian nasional, ya, hanya diikuti cuma 4 mata pelajaran, ya, pelajaran pokok yang di-UN-kan. Tapi mulai tahun ini, bagai dengan kebijakan Kementerian Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirubah sistemnya menjadi AKM, ya. Jadi kawan-kawan nanti menyusun dalam soal AKM, asesmen kompetensi minimal. Dan ini bukan hanya 4 mata pelajaran, ya, tapi diikutkan semua mata pelajaran termasuk mata lokal. Yang terdiri dari paket A, 7 mapel, 5 pelajaran pokok ditambah 2 pelajaran khusus. Paket B, 9 mapel, 7 ditambah 2. Paket C ini ada termasuk IPS dan IPA.
terdiri dari 13 mata pelajaran, 5 mapel umum yang termasuk juga di paket C, IPS dan IPA, 3 mapel khusus IPA, dan 3 mapel khusus IPS. Ya, kalau IPS, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan IPA, biologi, kimia, dan fisika. Ya, sedangkan matematik ada dua-duanya. Jadi ditambah juga 2 mapel khusus. Untuk masing-masing mapel, diharapkan kepada peserta membuat 2 paket soal. Ya, 1 paket utama dan 1 paket susulan. Ini sama susulan maksud saya. Ini sama dengan tahun-tahun kemarin. Ya. Jadi pada nanti kawan-kawan menyusun soal asesmen, ini juga pesan dari direktur kita, Pak Samto, pada saat sambutan kami, untuk soal-soal pada asesmen ini tidaklah hanya yang dimuat khusus mata pelajaran yang disampaikan, tapi di sini juga akan dimuat dalamnya mencakup nanti dalam soalnya dikolaborasikan dengan literasi, ya, kompetensi, keterampilan, lingkungan, pengetahuan, juga integritas moral, ya. Tapi juga terkait, bukan hanya itu, juga terkait antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam kolaborasi soal nanti bukan hanya misalnya matematik khusus hanya tambah kurang dan bagi saja, tapi dikaitkan dengan beberapa hal tadi, ya. Jadi ini yang diharapkan nanti oleh direktorat melalui kita yang telah dipercayakan sekian tahun. Jadi kami mohon kepada kawan-kawan semua, tolonglah nanti kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena nanti besok kita nanti dari narasumber, kita virtualnya besok mulai jam 8 sampai jam 11. Virtual melalui Bu Ika, ya, Bu Ika Mustika, Dr. Ika Mustika MA. Beliau adalah perekayasa media di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud. Setelah itu diberikan kesempatan kepada kawan-kawan semua untuk mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita semua. Malam habis Isya kita mulai jam 8 seperti malam ini. Nanti kita sambung dengan virtual lagi sampai selesai dengan Ibu Ika. Ya, ini yang perlu kami ingatkan kepada peserta semua. Tolong dengan kesempatan yang diberikan ini dan waktu yang sesingkat-singkatnya, tolonglah diselesaikan dengan baik. Ya, jadi cuma hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai laporan dan kata sambutan dari saya. Mungkin ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui virtual atau Zoom meeting yang diwakili oleh Ibu Wanita Cahyawati Esers. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Bapak Asari. Yang terhormat Bapak Kepala Forum Tutor Provinsi Aceh, Bapak Jafar. Yang terhormat Ibu Ika Mustika dari Pusmenjar. Terima kasih Ibu juga hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu peserta kegiatan BIMTEK, para tutor Provinsi Aceh, para narasumber, kemudian para panitia, selamat malam, terima kasih. Mohon izin menyampaikan sedianya memang Bapak Direktur ataupun Bapak Koordinator kami, Bapak Dr. Subi Sudarto yang ingin bergabung, tetapi karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga kami berbagi tugas. Terima kasih atas undangannya Bapak Ketua Panitia, Pak Jafar.
Asesmen nasional ini adalah kita inisiasi kemarin karena memang di tahun ini kita tidak ada ujian nasional, diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimal. Asesmen nasional ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Kami kemarin sudah mengadakan pertemuan. Kami mengundang dari 28 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Aceh ini. Cukup berbangga ya Pak ya, kita Aceh termasuk dari salah satu dari 28 provinsi yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan atau untuk menyusun ujian dari satuan pendidikan kesetaraan ini. Nah, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa kegiatan ini kan karena di masa pandemi ini adalah kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami pun juga menghimbau dalam kesempatan kegiatan ini nanti, BIMTEK yang diadakan di Provinsi Aceh ini, Bapak Ibu juga harus ingat 3M, yaitu kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Pengalaman kami kegiatan kemarin ketika di hotel itu akan ditegur atau ada yang keberatan dari tamu yang lain. Dan itu merupakan pengalaman yang tidak mengenal, serta selalu mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ini juga untuk menjaga teman-teman kita. Kita tidak tahu apakah kita pembawa virus atau teman-teman kita yang virus. Kemudian untuk asesmen nasional itu sendiri, Bapak Ibu, kita bagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu menyusun untuk AKM-nya saja. Tetapi untuk asesmen sendiri, asesmen nasional itu ada 3, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu nyusun AKM ini kita bagi untuk paket A, paket B, dan paket C. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Jafar bahwa untuk paket A ada 7 mata pelajaran. Kemudian untuk paket B ada 8. Kemudian untuk paket C berharap Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini besok dipandu oleh tim dari Pusmenjar, dalam hal ini oleh Ibu Ika Mustika. Bapak Ibu ikutin arahan dari beliau seperti apa dalam menyusun soal-soal di dalam menyusun soal AKM ini tersebut. Di dalam kegiatan ini semoga dalam kegiatan 3 hari ke depan dalam penyusunan ini terlaksana dengan baik, sukses, dan Bapak Ibu lalu diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, selamat melaksanakan BIMTEK, selamat mengikuti dan selalu ikuti protokol kesehatan 3M, ingat 3M, menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan dan arahan sekaligus
membuka acara Bintang Penyusunan Soal-Soal Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM oleh Bapak Kepala BP Paul Tikmas, Bapak Asyari SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu pada ruangan yang berbahagia ini dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu mengikuti kegiatan Bintang Penyusunan Soal Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan atau AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebawaan yang pertama. Pertama-tama penghormatan kami kepada Ibu Dorita Cahyawati Esos sebagai subkoordinator fungsi kesetaraan yang mewakili Bapak Direktur pada malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Jafar sebagai Ketua Forum Kesetaraan, Ibu Dara yang kami muliakan, kemudian para narasumber, teman-teman dari Ketua Kesetaraan, baik dari SKB maupun dari BKBN maupun dari satuan pendidikan lainnya, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pada malam yang berbahagia ini, sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu yang mewakili Direktur, asesmen kompetensi minimal ini sebenarnya tidak hanya konsepnya, ada beberapa hal asesmen. Ada juga selain asesmen untuk mengukur kelulusan seorang anak ini nanti ada survei karakter, ada survei lingkungan sekolah, tidak lain untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan baik di formal maupun non formal untuk menjawab tantangan di era yang sudah sangat berubah. Sebenarnya sebelum dilaksanakan asesmen ini, dulu kita kenal bahwa ada ujian nasional. Ujian nasional itu lahir sebenarnya akibat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian baru di 2005, karena Undang-Undang Sistem Pendidikan itu lahir 2003, di 2005 lahirlah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Dibentuklah PSMP. PSMP lah yang selama ini menyelenggarakan tentang uji kelulusan bagi anak-anak yang berada di tingkat satuan pendidikan, baik SD, kalau di jenjang kita setara paket A, maupun setara paket B di SMP, SMA, setara paket C, itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 terakhirnya, yaitu pada tahun pelajaran 2018-2019. Namun pada tahun 2020, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia
dilanda dengan COVID-19 di Desember di Wuhan, Cina. Namun merambat ke seluruh dunia dan Indonesia juga terdampak dari COVID-19. Pada awal Maret kita mulai ada wabah itu masuk ke Indonesia. Kemudian di bulan Maret juga itu pada minggu ketiga Bapak Presiden mengeluarkan instruksi untuk melakukan lockdown, kemudian dilanjutkan dengan peraturan-peraturan lain dari Gubernur, dari Menteri Pendidikan yang mengharuskan bekerja dan belajar dari rumah. Itu awalnya di mana Bapak Menteri pada saat itu sebenarnya SMK sudah melaksanakan 2 kompetensi terhadap kelulusan. Namun karena pada minggu ketiga tidak mungkin dilaksanakan lagi, maka beransur ujian nasional yang harus dilaksanakan, kemudian dikeluarkanlah aturan bahwa di 2020 ujian nasional ditiadakan. Kemudian dengan ditiadakan ujian nasional, maka harus ada mekanisme lain untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Namun perbedaannya kalau untuk kegiatan asesmen kompetensi minimal tentunya beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional yang diukur adalah kemampuan intelektualnya, hanya menyangkut materi pelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu. Kalau dia misalnya jurusan IPA, berarti yang diuji adalah fisika, kimia, biologi, matematika, ditambah dengan pelajaran umum bahasa Indonesia. Jadi itu adalah kompetensi, sehingga tidak banyak yang dapat terlihat bahwa Indonesia ini bisa bersaing. Memang saya ikuti terus perkembangan pendidikan di Indonesia. Kalau kita bandingkan, anak Indonesia memang unggul di dalam bidang mengingat. Jadi kalau mengingat, anak Indonesia ini unggul. Tapi berkaitan dengan analisis dari sebuah materi, misalnya dikasih satu alat audio, satu perangkat yang berhubungan dengan alat-alat itu, yang diharapkan mungkin nanti dengan rangkaian itu akan menjadikan sebuah produk. Ini Indonesia lemah. Pertama, nilai-nilai sains dalam bidang multigum ini menjadi lemah. Makanya pemerintah mencoba membuat mekanisme dengan asesmen kompetensi minimal, nanti ada survei karakter. Jadi tidak hanya yang dinilai adalah tentang literasi bacanya, tapi juga yang diinginkan adalah bagaimana analisis dari sebuah literasi. Kalau kemarin kita, anak-anak kita bagaimana menganalisis terus melakukan jawaban-jawaban, tapi mungkin dengan analisis berkembang ini tidak terukur. Sehingga mungkin kalau kita lihat di SMK ada prakteknya, tapi untuk mengukur juga hanya dalam bentuk soal ya. Kemudian juga dalam analisis karakter nanti akan diharapkan bagi anak-anak ini memiliki karakter lingkungan sekolahnya bagaimana. Mungkin sekolah dan lingkungannya juga tidak sesuai dengan tatanan budaya Indonesia. Indonesia ini memang menurut penilaian saat ini nilai-nilai karakter bangsa ini hancur. Kenapa hancur? Ditandai kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka mengajak teman-teman lain, misalnya dalam bentuk demo anarkis. Demo itu boleh, tapi menyampaikan pendapat. Tapi cukup banyak anak-anak bangsa dengan demo-demo anarkis. Jadi kalau ada bangsa yang mau melakukan kekerasan, yang membuat orang lain rugi, berarti pendidikan ini tidak dianggap berhasil. Berhasilnya sebuah bangsa itu tatanan
budaya, nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai satu sama lainnya atau nilai-nilai gotong royongnya ini tumbuh subur seiring dengan perkembangan teknologi. Inilah akar persoalan yang nantinya dilakukan sebuah mekanisme yang baru. Apakah nanti mekanisme ini sangat efektif? Tentunya akan terjawab. Kapan terjawab? Tentu dengan waktu. Sesuatu perubahan memang sangat sulit untuk diterima begitu saja. Tentu berproses. Makanya pada malam hari ini dan besok tentunya teman-teman akan mendiskusikan, menggembleng dan membuat tingkat atau kompetensi minimal yang akan diukur. Yang tidak lain harus memenuhi beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek yang harus masuk di dalam analisis kompetensi minimal ini. Minimal ada nilai literasinya, kompetensinya, lingkungan, dan keterampilannya. Jadi ke-4 aspek ini nanti diakumulasi, kolaborasi menjadi satu model asesmen yang bisa digunakan untuk jenjang paket A, paket B, paket C di Provinsi Aceh. Tentunya ini sangat membutuhkan energi dan konsentrasi, membutuhkan pengalaman, juga membutuhkan diskusi untuk mendapatkan satu rumusan asesmen kompetensi minimal yang bagus. Sebuah kompetensi atau sebuah asesmen atau sebuah rumusan tentu membutuhkan beberapa tahapan. Mungkin nanti tahapannya di awalnya ada pemaparan dulu. Bagaimana gambaran umum yang diinginkan nantinya setelah penyusunan ini, dan nanti pada 3 hari pada varian 3 hari pelaksanaannya, 3 hari pelaksanaan ini tentunya pada hari kita sudah melakukan draft atau finalisasi yang bisa digunakan untuk pengukuran asesmen kompetensi minimal. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dalam beberapa hal rektorat maupun Kementerian Pendidikan sedang melakukan proses penataan yang lebih baik, termasuk di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kalau di tingkat nasional itu tentunya regulasinya sudah sangat berubah, yaitu dengan keluarnya Perpres 82, kemudian keluarnya Permenpan 49, dan terakhir dirombak dengan Permenpan nomor 26 tahun 2020, maka segala struktur organisasinya juga sudah berubah. Jadi jabatan-jabatan struktural berubah menjadi jabatan personal. Ini juga sedang berproses tingkat tahapan UPT-UPT yang ada di Indonesia. Nanti UPT-UPT ini juga akan berproses menjadi UPT-UPT besar. Nanti LPMP, BP Paulimas menjadi satu balai atau menjadi UPT besar, menjadi UPT-nya kementerian, yaitu Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan. Kemudian nanti juga akan dibentuk satu UPT baru, yaitu Balai Guru Penggerak. Jadi Balai Guru Penggerak nantinya saya baru pulang dari Jakarta kemarin membahas bagaimana terhadap narasumber atau guru-guru atau tutor-tutor yang mengajar di pendidikan non formal yang selama ini dibina dan diasuh dan dibimbing oleh Direktorat Poltekmas. Namun GTK sudah membuat sebuah program yang nantinya namanya adalah peningkatan kompetensi guru lainnya. Jadi guru lainnya adalah masuk di dalam PAUD, termasuk di dalamnya adalah tenaga pengajar kesetaraan, keaksaraan. Jadi peningkatan kompetensi guru lainnya nanti akan ada PTP untuk meningkatkan ada
guru lainnya penggerak, jadi penggerak guru lainnya. Nanti akan kita latih dulu, PCP-nya nanti dilatih oleh direktorat sekitar 6 orang, nanti kemudian baru akan dilatih tenaga-tenaga pengajar yang ada di SKB, di PKBM. Tentunya nanti akan kita tahap pertama mungkin 40 dulu. Kita coba lihat nanti akan menjadi penggerak bagi guru-guru lainnya yang ada di Kabupaten Kota. Jadi Ibu Bapak juga ini adalah merupakan sebuah wujud kepedulian untuk mensetarakan. Kalau di sana adanya guru penggerak, di sini juga akan ada guru penggerak lainnya. Jadi sama. Nanti balai besar itu mengurusi lebih pada penjaminan mutu, tapi balai guru akan melatih semua guru-guru yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, termasuk melatih juga guru pendidik lainnya, yaitu PAUD, guru PAUD, maupun guru kesetaraan dan keaksaraan. Jadi ini merupakan informasi baru. Kebetulan kita diberi kesempatan juga untuk 29 UPT untuk melaksanakan awal sinkronisasi dengan GTK. Kalau nantinya UPT ini menjadi UPT guru penggerak, maka di sini lebih banyak kolaborasi melatih guru dan pengajar-pengajar baik di formal maupun di non formal. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, mengharapkan pada malam ini ibu-ibu mungkin tidak perlu melanjutkan pelajaran, namun yang paling penting sebagaimana amanah tadi dari Ibu Torita Cahyawati melakukan 4M. Kalau Ibu tadi 3M, kita adalah 4M. Jadi menghindari yang pertama mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, apalagi satu lagi, menjaga jarak. Ini jaraknya kurang, besok diatur yang bagus. Ini saya tidak seret, kenapa terlalu dekat. Kemudian buka mulut itu kalau mau makan terpaksa karena nggak bisa tembus. Bicara begini supaya mic-nya bisa kedengaran, terpaksa. Kalau tidak terpaksa, itu terpaksa disembunyikan kecantikannya dulu, nggak perlu diperlihatkan karena nanti walaupun di Aceh ini bukan tidak ada, cukup banyak juga, sudah ribuan juga, tapi kita lebih banyak tidak percaya, baru percaya, sudah meninggal pun tidak percaya. Jadi tolong ini dijaga. Saya sebenarnya berat hati hari ini saya bilang sama Pak Jafar, ini harus kita buat dua. Kalau kita paksa satu boleh, tapi apa Pak Jafar sanggup menjaga? Sanggup. Waktu depan saya sanggup. Waktu saya lihat di sini setengah sanggup. Jadi ada yang buka, ada yang tidak. Ini dijaga. Jangan sempat nanti pulang ke kampung masing-masing, nanti sudah demam, sudah tidak lama lagi nanti melihat dunia. Itu kasihan ya. Ini coba ibu menjaga diri, jangan sok-sok ada antibodi. Kalau menganggap antibodi kuat, maka Donald Trump lebih kuat, tapi dia kena juga. Presiden Amerika itu juga tidak percaya awalnya, tapi dia kena. Sekarang enggak, masih lagi ya. Enggak bisa berdebat kan untuk mencalonkan diri lagi ya. Jadi harus percaya bahwa itu ada ya. Jadi demikian saja, tidak saya perpanjang kalimat. Harapan kami penyusunan atau BIMTEK penyusunan soal tingkat satuan pendidikan kesetaraan atau AKM ini bisa diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Artinya kepercayaan dari pusat yang sudah 3 kali berturut-turut ini harus bisa diberi jaminan untuk tahap itu. Biasanya kalau sudah 3 kali, keempat kalinya nggak ada lagi. Karena pedoman kita adalah waktu itu hanya 1, 2, 3, nggak ada lagi. Jadi kalau kali ini tidak bagus, gagal, nanti ke depan tidak ada lagi.
Jadi coba Pak Jabar ini bisa diberi kepercayaan kepada pusat supaya ke depan juga masih ada kepercayaan untuk Provinsi Aceh menyusun AKM ini. Kemudian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penyelenggaraan AKM asesmen kompetensi minimal ujian kesatuan pendidikan kesetaraan tahun 2020 secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Teguh Usman. Kepada Teguh Usman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم امواتنا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Demikianlah pembukaan acara bimbing penyusunan soal-soal tingkat satuan pendidikan kesetaraan asesmen kompetensi minimal
atau AKM tingkat Provinsi Aceh tahun 2020. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan karena kekurangannya datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mencicipi snack yang tersedia di belakang. Terima kasih. Izin live ya Pak, Bapak Ibu. Terima kasih. Biar Mas ngobrol-ngobrol lancar. Terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Aceh bulan November. Ya, besok ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada peserta semua.